Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Heri yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Rashid, kawan sekalian, saya kira saya tidak akan panjang karena dari yang terdahulu saya kira sudah banyak memberikan masukan-masukan dan kajian-kajiannya. Terakhir dari Pak Syamsuri juga sangat penting. Pertama, saya secara pribadi misalnya mencoba secara cepat membaca PP 4 ini adalah bagian dari kegembiraan dan rasa syukur kita tentunya sebagai sebuah respon pemerintah terhadap reaksi yang muncul akibat PP 57 lalu. Dan di dalam PP nomor 4 ini saya kira saya mengambil satu pandangan bahwa Pancasila itu memiliki posisi yang sangat kokoh. Jadi pada PP 4 ini posisi Pancasila sangat kokoh sebagai satu dasar di dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai dasar SNP maupun kemudian dituangkan di dalam berbagai muatan tadi yang disampaikan Pak Samsuri, apakah muatan ini akan menyebar kepada semua dan mewarnai ataukah dia menjadi satu spesifikasi bidang kajian sendiri yang saya kira juga di dalam PP ini sangat jelas ya, dia menjadi salah satunya menjadi mata pelajaran ataupun mata kuliah pada kurikulum pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Hanya saja memang nih Pak Samsuri, nomenklatur yang selama ini untuk pendidikan dasar menengah, ini kan nomenklaturnya mata pelajarannya PPKN. Nah, dalam PP ini berubah lagi, hanya Pancasila saja, pendidikan Pancasila. Kewarganegaraan itu ada dalam penjelasan sebagai muatan. Jadi kewarganegaraan sebagai muatan, di dalam PP ini dia masih berada di posisi penjelasan. Nah, saya kira kalau orang hukum nanti akan mengkajinya, apa posisi penjelasan kekuatannya dari segi legal di dalam konteks regulasi itu yang pertama. Nah yang kedua, saya melihat juga di dalam pasal terkait dengan SKL untuk anak usia dini, di sana ada kata, walaupun ini agak kurang relevan ya Pak Heri, ada kata yang saya tanyakan itu agama dan moral. Nah padahal dulu pemaknaan moral ketika Pancasila tidak ada, maka itu moral ini maksud moral Pancasila. Tapi pada bagian B itu kan ada tertulis explicit nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya adalah moral apa lagi nanti yang di sana? Nah ini kan menjadi sangat interpretable. Yang akan mengisi moral yang mana sesungguhnya? Ada agama dan moral. Di samping apakah posisi agama dan moral dalam deretan satu nafas itu memiliki posisi kekuatan yang sama? Nah, ini kira-kira itu satu hal. Hal lain yang saya kira patut juga menjadi pencermatan kita bersama tadi bahwa materi mata kuliah pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila ini kan dilaksanakan setelah berkoordinasi. Nah, kalimat berkoordinasi dengan BPIP ini pemanaannya seperti apa? Nah, ini kira-kira seperti yang tadi saya kira Pak Arkom sudah sampaikan. Apakah kasus yang terjadi pada mata kuliah kewirausahaan ataupun pendidikan kewarganegaraan dengan Lemhanas itu akan juga dialami sama dengan mata kuliah Pancasila kepada BPIP ini? Itu yang seperti itu. Yang berikutnya, saya kira saya tidak tahu maknanya di dalam kurikulum pada ayat tentang perguruan tinggi misalnya, di sana kan dikatakan kurikulum perguruan tinggi mengacu pada nasional, kemudian di sana disebutkan Pak Samsuri, Pak Heri, ada istilah kurikulum pendidikan Pancasila, padahal maksudnya adalah materi Pancasila di bawah. Nah ini kan ada penggunaan kurikulum pendidikan Pancasila, tapi di bawahnya materi pendidikan Pancasila berkoordinasi. Jadi dua kata yang sesungguhnya kan punya makna yang berbeda. Ketika kurikulum pendidikan Pancasila kan berbeda dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah ini dua hal yang saya kira kita temukan di dalam PP ini. Padahal mungkin, saya tidak tahu yang dimaksud itu yang mana. Nah yang berikutnya adalah selalu di dalam SKL pada pasal terkait dengan SKL itu kan pasal 6, itu semua kepada mengacu penanaman pembentukan karakter, mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita juga sudah diskusikan di dalam forum ini, dan kita sekiranya sama-sama sudah membaca tentang profil Pancasila. Nah, apakah nilai-nilai Pancasila yang dimasukkan di dalam PP 4 ini kemudian dikemas dan dibungkus dalam profil Pancasila sampai di situ, atau saya kira Pak Heri, ya seperti yang kita sudah diskusikan, mari kita usulkan bahwa di samping profil Pancasila yang 6 aspek indikator itu, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi karakter
yang harus itu menjadi minimum requirement-nya itu apa saja selain dari yang ada itu. Ini saya kira momentum yang penting juga untuk kita pertimbangkan di dalam memberikan masukan elaborasi lebih lanjut. Karena saya khawatir nanti direduksi menjadi profil Pancasila, itulah yang disebut dengan nilai-nilai karakter Pancasila. Nah ini kan menjadi satu soal lagi yang perlu kita perhatikan. Nah yang terakhir saya kira saya sepakat ya yang tadi disampaikan Pak Samsuri, Pak Arkom, dan sebelumnya adalah tadi Pak Riyadi, bagaimana sesungguhnya instrumen di borang akreditasi program studi diploma dan sarjana ini menjadikan mata kuliah negara ini, mata kuliah wajib ini yang 4 itu menjadi tagihan di dalam pelaksanaan akreditasi. Jadi misalnya kalau sampelnya, maka 4 mata kuliah wajib ini ya harus diajukan untuk melihat apakah pelaksanaannya seperti yang tadi disampaikan berbagai macam problematikanya, maka itu kemudian tidak terjadi dengan melihat sejauh mana komitmen dan tanggung jawab perguruan tinggi di dalam mengimplementasikan mata kuliah negara ini. Jadi kita usulkan kepada pihak BAN PT atau Putlam lembaga akreditasi mandiri agar memasukkan beberapa butir terkait dengan penilaian pelaksanaan dan capaian kinerja pembelajaran 4 mata kuliah wajib ini sebagai bagian pokok di dalam pelaksanaan akreditasi pada program studi tersebut. Kira-kira itu Pak Heri, masukan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozak, luar biasa. Benar kan forum ini? Semuanya pakar, semuanya narasumber. Terima kasih Pak Rozak. Nah, Bapak Ibu sekalian,